Dan soal tidak ada konflik kepentingan, saya jelaskan kembali. Ini pengakuan dari BGN bahwa semua partai itu punya dapur MBG. Inilah akar masalahnya. Jadi kalau saya kasih saran, kalau saya boleh kasih saran, hentikan politics of performance. Jangan berlagak seperti artis, kemudian turun ke bawah, kemudian marah-marah dan memecat orang-orang di dapur. Kita lanjutkan lagi dialognya, Mas Media. Singkat saja dulu, sebenarnya sejauh mana kalau MBG Watch melihat pemerintah sudah mendengarkan kritik maupun laporan dari masyarakat? Saya bingung menjawabnya seperti apa ya, karena kalau kritik sudah sejak sebelum MBG ini dilakukan sudah kami sampaikan. Tapi praktis sekarang sudah hampir 2 tahun kita masih berdiskusi masalah yang sama. Jadi memang tidak mendengar saja gitu ya. Dan ya kita berhadapan dengan kondisi orang yang keracunan. Dan kalau saya lihat tadi videonya ibu-ibu marah ya karena anaknya bertaruh nyawa ya. Jadi ini bukan persoalan sederhana. Jadi saya mohon hentikan saja kekacauan ini. Dan kalau tidak dihentikan, kita akan berbicara soal ini terus berulang-ulang. Ini mungkin sudah kesekian kalinya saya sampaikan ini di Kompas TV. Dan soal tidak ada konflik kepentingan, saya jelaskan kembali. Ini pengakuan dari BGN bahwa semua partai itu punya dapur MBG. Inilah akar masalahnya. Jadi kalau saya kasih saran, kalau saya boleh kasih saran, hentikan politics of performance. Jangan berlagak seperti artis, kemudian turun ke bawah, kemudian marah-marah dan memecat orang-orang di dapur. Yang harus dilakukan adalah melaporkan. Yang saya catat lagi ya, saya ulang lagi, yang harus dilakukan oleh BGN adalah melaporkan, bukan masyarakat yang melaporkan, tapi BGN yang melaporkan. Kepada siapa? Pertama, laporkan kepada KPK konflik kepentingan ini. Laporkan kepada kepolisian. Dan yang paling penting lagi, laporkan ke Pak Presiden soal kendala masalah semua MBG ini. Oke, Jadi yang harus melaporkan itu bukan masyarakat. oke Mas Karena Media. masyarakat sudah pusing hari-harinya. Masyarakat sudah bayar pajak pejabat BGN itu untuk bekerja. Dan sekarang masyarakat sudah harus melaporkan lagi. Terlalu lelah saya kira masyarakat dengan kekacauan hari ini. Oke. Jadi yang diinginkan oleh masyarakat hari ini audit independen, kontrak dibuka, vendornya siapa, konflik kepentingan ini diselesaikan. Dan kemudian metode yang sentralistik ini dikelola diganti dengan desentralisasi. Dikelola oleh sekolah, dikelola oleh komunitas. Kalau sekolah, kalau komunitas yang masak, nggak akan ada yang keracunan. Mas Saya Media, ulang kalau lagi. misalnya solusinya adalah ada test kit dulu, itu sebenarnya sudah cukup jadi solusi belum? Ini test kit apa lagi ya? Saya juga bingung test kit ini untuk apa? Ini proyek lagi gitu. Dan apa iya kita butuh test kit? Mungkin hanya satu-satunya pelaksanaan free meal school program di dunia yang sampai ada test kitnya. Oke. Eh, Mas Ini Ari, akan deteksi racunan ya. Ini nggak akan menyelesaikan solusi struktural. Ini sama seperti rumah kita kebanjiran, lalu pemerintah itu beli alat untuk mengukur ketinggian air. oke. Masalahnya banjirnya selesai tidak? Tidak. Ini bukan test kit. Yang salah itu bukan di bawah, bukan dapurnya. Yang salah itu adalah bentuk pelaksanaan MBG-nya. Yang salah itu adalah pusat. Saya ulang sekali lagi, yang salah itu adalah pusat. Oke, saya minta pendapatnya Mas Hariko. Mas Hariko, agar kita tidak punya diskusi yang berulang-ulang, tidak membahas soal keracunan secara terus-menerus, bagaimana berarti BGN melaporkan kepada Presiden juga agar masalah ini selesai, jangan ada kasus yang sama. Ya, kita terus berjuang agar program ini betul-betul bersih dari korupsi, dari keracunan. Oleh karena itu, kami meminta maaf atas kejadian di Barastagi dan sudah dilakukan tindakan tegas dan program makan bergizi gratis ini tidak boleh berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Kejadian di SPPG Barastagi ini harus betul-betul menjadi pelajaran bagi 27.000 dapur lainnya. Kemudian mengenai tadi yang disampaikan oleh Mas Media Askar, untuk intinya berkali-kali disampaikan oleh Mas Media Askar dan teman-teman di MBG Watch, bubarkan semua SPPG, bubarkan BGN,
kemudian hentikan program makan bergizi gratis. Kami sangat menghormati posisi dari teman-teman NBG Watch. Oleh karena itu perlu juga kami menyampaikan bahwa kalau kita belajar dari berbagai negara itu tidak ada yang polanya hitam putih. Semuanya itu kombinasi antara penggunaan SPPG, dapur umum, atau central kitchen, atau apa mungkinnya di berbagai negara itu dikombinasikan dengan kantin sekolah. Malah sekarang trennya memang di beberapa tempat itu malah dari kantin sekolah berpindah ke dapur umum, ya. Seperti yang saya baca ada satu berita di TV Singapura itu, jadi kantin-kantin sekolah malah bergabung ke dapur umum. Di Jepang juga seperti itu. Ada yang dapur umum, ada yang dengan kantin sekolah. Di negara yang paling kita anggap maju di dunia pun, di Finlandia pun mengkombinasikan antara SPPG atau dapur itu dengan kantin sekolah. Jadi tidak bisa kita hitam putih. Oh, tidak boleh SPPG ini, bubarkan semua SPPG, bubarkan semua. Kan kalau MBG Watch kan bubarkan SPPG harga mati. Jadi harus menggunakan kantin sekolah. Oke. Jadi kita harus adil. SPPG ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kantin sekolah itu juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke. Jangan kita hitam putih. Kalau hitam putih bagaimana kita akan berdiskusi? Oke, Sedangkan kami kalau misalnya memang nggak bisa hitam putih, sorry Mas Hariko, saya minta pendapat juga dari Mas Media. Kalau misalnya menurut pemerintah nggak bisa hitam putih, titik tengahnya harusnya di mana, Mas Media? Tidak, ini soal Singkat saja. hitam putih. Antara korupsi dan tidak dikorupsi, antara rente dan non rente. Makanya kami sampaikan untuk menghentikan rente itu kelola oleh sekolah, kelola oleh komunitas. Sekarang dikelola oleh SPPG dengan konsep yang tersentralisasi hari ini, itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia yang dikelola oleh polisi dan TNI, yang dikelola oleh afiliasi partai politik dan ormas. Bicara soal negara maju, saya 5 tahun di Inggris. Di Inggris itu pelaksananya adalah sekolah, itu pun hanya sampai kelas 2 SD. Targeted approach. Soal Jepang, Jepang itu geographical targeting, individual targeting. Mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi karena ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Apa yang ada di Jepang, di Singapura, di Inggris yang saya rasakan sendiri, ini tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Itu kenapa? Apa yang terjadi juga tidak sama. Hanya di Indonesia 42.000 yang keracunan. Kalau seandainya kita hybrid meniru negara lain tidak ada yang sampai 42.000 yang keracunan. Ayolah, saya mungkin ingin tutup dengan refleksi sederhana saja. Karena kalau marah ya, mungkin saya belum ada apa-apanya dibandingkan orang tua yang keracunan. Coba bayangkan jadi orang tua, pagi berangkat sekolah, kemudian khawatir anaknya keracunan. Bagi yang keracunan sudah teridentifikasi dan masuk rumah sakit, bayangkan khawatirnya orang tua. Bayangkan ini hanya terjadi di Indonesia, anak dan orang tua itu khawatir berangkat sekolah. Maka perbaikan yang kami sampaikan, apakah MBG Watch ada solusi? Kami sampaikan solusinya dari awal. Jadi jangan disampaikan bahwa kami tidak ada solusinya, hanya yang penting bubarkan. Tidak. Ya, kami minta hentikan dulu, tata kelola ulang, dan kemudian perbaiki semuanya terdesentralisasi hingga ke daerah, komunitas, dan sekolah. Itu ya bisa jalan keluar. Karena yang paling tahu soal makannya itu adalah orang tua, puskesmas, dan sekolah. Sekarang di dapur besar itu, begitu Mbak. Oke, bisa artinya disepakati artinya memang perlu ada evaluasi dari tata kelola dan juga perbaikan. Mas Hariko, Mas Media, singkat. Boleh sedikit? Singkat saja. Kalau pemberantasan korupsi sudah berjalan, tidak perlu diragukan lagi. 7 orang sudah ditahan. Kalau perbaikan tata kelola juga ini justru yang berdampak pada banyak orang. Sampai 261 orang dipecat. Ini mungkin sejarah pemecatan yang terbesar. Jadi sekali lagi kami katakan, kalau kita ingin berdiskusi, kita jangan hitam putih. Kalau MBG Watch kan bubarkan semua SPPG. Keracunan ini hitam putih. Satu-satunya solusi adalah ini, kantin Pak. Keracunan sekolah. ini hitam, Pak. Korupsi mohon maaf, hitam, Pak. Mas Media sekarang. Tidak ada soal hitam saya dan abu-abu di sini hitam putih. Ini pelanggaran. Saya tidak pernah memotong Anda berbicara dari awal sampai sekarang. Saya tidak pernah memotong Anda berbicara.
Saya dengarkan kritik-kritik Anda sekeras apapun itu, sepahit apapun itu, Ya Pak, saya karena kira kami pemerintah butuh harus mendengar perbaikan. saja Pak, menurut Tapi Oke. saya juga, Sudah izinkan terlalu saya juga frontal Pak. Oke, bicara. yang sudah kita beri kesempatan dulu Mas Hariko, silakan singkat saja. Ya, kami tidak pernah menganggap ya orang-orang yang mengkritik ini sebagai orang yang katakanlah anti pemerintah atau segala macam. Makanya selalu kami itu ada catatan-catatan termasuk dari teman-teman MBG Watch. Tadi yang kami jelaskan tadi. Jadi pola yang kita lakukan ini SPPG agar berdampak kepada banyak hal, ya kan? Berdampak kepada petani, berdampak kepada nelayan, berdampak kepada pekebun dan lain sebagainya. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang memang eh, jauh dari jangkauan SPPG, polanya bisa menggunakan kantin sekolah. Kita nggak ada masalah bermimpi. Bermimpi itu tidak dilarang karena hari tak selamanya malam juga. Oke. Tapi ketika kita mengatakan kalau dengan konsep seperti ini mustahil terjadi seperti ini. Kalau dengan konsep seperti ini mustahil terjadi seperti ini, Oke. seperti yang disampaikan oleh Mas Medi Askar itu. Kami juga membaca banyak literatur, artinya apa yang terjadi di Indonesia ini juga dialami 70 tahun yang lalu Ya, baik. di banyak Baik negara. Mas Hariko. Jadi kita saling belajar. Sekali lagi Ya. kami terima kasih sama teman-teman Media Watch, sama teman-teman Kompas, kapanpun kami siap bersilaturahmi darat untuk belajar dari teman-teman. Oke, baik Mas Hariko Wibowo Satria, tenaga ahli utama Bakom RI, dan Mas Media Wahyudi Askar dari MBG Watch. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Kalau Saya selalu. Pak Sudaryono ya Pak, mohon disampaikan saja masukan saya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang keracunan dan Amin. diperbaiki. Amin. Terima kasih semuanya.